Selamat datang kembali. Nah, kali ini nih kita mau gali lebih dalam satu gagasan yang menarik banget dari Adam Grant, khususnya dari bagian ketiga bukunya. Judulnya Sistem Kesempatan. Kita bakal lihat gimana sih sistem di sekitar kita, ya kayak sekolah, tim kerja, bahkan cara kita rekrut orang gitu. Itu bisa loh kalau dirancang dengan sengaja buat ngebuka potensi tersembunyi yang sering banget kelewat. Jadi ini bukan soal nyari bintang doang, tapi lebih ke nyiptain panggung buat semua orang lah. Betul, betul. Fokusnya memang di situ. Gimana kita bisa ngerancang sistem yang secara aktif ya menciptakan kesempatan. Bukan cuma nyaring talenta yang udah kelihatan aja gitu. Tapi lebih ke memastikan setiap individu itu punya ya semacam jalur lah buat berkembang, buat nunjukin kemampuannya. Nggak peduli deh dia mulainya dari mana. Nah itu dia inti dari ngebangun sistem kesempatan yang efektif. Oke, kita mulai dari yang paling dasar kali ya. Sekolah. Kan ada tuh pendekatan yang fokus banget nyari anak berbakat dari kecil. Tapi ada juga model lain, kayak di Finlandia misalnya. Dulu kan hasil tes PISA mereka itu loh, tes standar internasional buat siswa, sempat tinggi banget. Apa sih rahasianya? Kok bisa beda dan berhasil gitu sistem mereka? Kuncinya di Finlandia itu komitmen mereka kuat banget sama yang namanya kesetaraan. Mereka percaya kalau kecerdasan itu bentuknya macam-macam dan potensi itu ada di tiap anak. Nah, prakteknya gimana? Mereka bikin rencana belajar yang individual, terus guru-guru terbaik itu disebar rata ke semua siswa. Jadi bukan cuma buat yang unggul aja. Ada dukungan cepat juga kalau ada yang kesulitan. Dan ini nih yang menarik, guru sama siswa dapat waktu istirahat lebih banyak. Secara sistematis, ini tuh ngejaga semangat guru sekaligus numbuhin rasa suka belajar di siswa. Ini kan memupuk karakter proaktif, tekun, yang kita tahu penting banget buat potensi jangka panjang ya kan? Contoh nyatalah ini, gimana sistem yang dirancang buat kesetaraan itu justru menciptakan lebih banyak kesempatan. Menarik banget ya soal fokus ke kesetaraan sebagai sebuah sistem. Oh ya, ada juga kan studi di North Carolina soal looping. Itu loh guru yang ngajar kelas yang sama selama beberapa tahun gitu. Kenapa sih hubungan guru-murid yang stabil kayak gini jadi penting banget buat ngebuka potensi? Ya, karena stabilitas itu bikin guru jadi benar-benar kenal sama muridnya. Apa kekuatan uniknya, tantangan pribadinya apa, minatnya di mana yang mungkin nggak kelihatan. Ini ngebangun kepercayaan yang dalam banget dan memungkinkan dukungan yang sangat personal. Ini fondasi krusial sih, apalagi buat siswa yang mungkin awalnya nggak terlalu menonjol atau agak ketinggalan. Pengingat bagus ya betapa pentingnya hubungan manusiawi dalam sebuah sistem. Betul banget. Nah, sekarang kita geser dikit ke dunia kerja, ke tim. Ingat nggak penyelamatan dramatis 33 penambang di Chili tahun 2010? Situasinya kan, sulit luar biasa. Tapi mereka berhasil. Apa sih yang bikin tim penyelamat itu efektif banget? Terutama pemimpinnya, si Andre Sugaret itu. Nah, Sugaret ini dipilih bukan karena dia paling dominan atau paling kenceng ngomongnya, tapi justru karena kemampuan prososialnya yang kuat. Dia sabar, pendengar yang baik, dia pakai pendekatan yang disebut multi-rencana. Jadi dia aktif banget nyari masukan dari semua orang. Dia juga ngaku terus terang, nggak ada pemimpin super. Ini kan kontras banget ya sama tim yang isinya ego semua. Sistem kerjanya ini mirip sama sistem Letis di perusahaan Gore. Itu loh struktur organisasi yang lebih datar, jadi ide bisa ngalir bebas dari mana aja, terus cari dukungan. Ini memungkinkan ide terbaik muncul, nggak peduli dari siapa asalnya. Kayak ide cakar buat BOR penyelamat plan B itu ya, dari Igor Proestakis, yang ternyata jadi kunci banget. Jadi, pelajaran utamanya apa nih buat kita kalau mau bangun tim yang bisa gali potensi kolektif? Penting banget. Satu, nyiptain sistem di mana semua anggota tim itu merasa aman secara psikologis. Aman buat nyumbang ide, buat nanya, bahkan buat ya mungkin gagal sesekali. Terus kedua, kita perlu secara sadar menghargai skill prososial. Dengerin orang, dukung teman, kerjasama. Setidaknya sama tingginya lah kayak kita menghargai keahlian teknis atau ide brilian doang. Sistem kayak gini nih yang bakal munculin kecerdasan kolektif yang tersembunyi itu. Nah, ini nih. Nyambung ke inti pembahasan kita. Gimana caranya sistem seleksi pas rekrutmen atau penerimaan gitu bisa lebih jeli nemuin permata tersembunyi. Kisah Jose Hernandez kan inspiratif banget ya. Latar belakangnya pekerja migran, ditolak NASA berkali-kali, akhirnya jadi astronot juga. Kenapa sih sistem yang ada sering banget kelewat orang kayak dia?
Karena gini, sistem seleksi tradisional itu seringnya terlalu fokus sama kredensial standar. Sama prestasi masa lalu yang lurus-lurus aja. Nilai bagus, pengalaman kerja yang tipikal. Jadinya sering ngabain apa yang disebut grant sebagai jarak tempuh atau tingkat kesulitan yang dihadapi seseorang. Kita jadi kelewatan soal ketahanan, kemampuan belajar, kegigihan yang luar biasa, padahal itu semua terbentuk dari ngadepin rintangan, baik sistemik maupun pribadi. Joseph punya semua itu, tapi yang nggak langsung kelihatan di formulir aplikasi standar kan? Sistem yang bagus itu harusnya bisa lihat lebih dari itu. Jadi, bukan cuma lihat IPK atau nilai akhir aja ya, tapi gimana perjuangan dia sampai di titik itu. Lihat perjalanannya gitu. Tepat. Persis, lihat trayektorinya atau kurva perkembangannya. Seseorang yang mungkin mulainya biasa aja, tapi nunjukin peningkatan yang konsisten terus-menerus, nah itu nunjukin potensi belajar sama ketekunan yang luar biasa. Jose Hernandez itu contohnya, nilainya kan terus naik. Sistem yang bisa lihat pola pertumbuhan kayak gini bakal nangkep potensi yang mungkin kelewat sama sistem yang cuma lihat snapshot nilai akhir doang. Terus gimana caranya kita bisa nilai potensi ini secara lebih nyata pas wawancara? Kan nggak cuma ngandelin cerita doang. Ada contoh menarik nih dari perusahaan Kolyachol di Israel. Iya, Kolyachol, mereka itu pakai metode yang namanya sampel kerja atau work samples. Jadi kandidat itu nggak cuma ditanya soal pengalaman doang, tapi dikasih masalah nyata yang relevan sama kerjaannya buat dipecahin langsung di tempat. Ini bukan tes teori ya, tapi simulasi tugas sehari-hari. Dari situ kelihatan kemampuan aktualnya, cara mikirnya gimana, mecahin masalahnya gimana, sekaligus karakter dia pas ngadepin tantangan. Dan yang unik banget, katanya mereka ngebolehin kandidat minta bantuan atau bahkan ngulang tes kalau ngerasa performanya kurang oke di percobaan pertama. Ini kok kayaknya manusiawi banget ya pendekatannya. Bener. Ini nunjukin pemahaman bahwa performa sesaat itu belum tentu cerminan potensi sebenarnya kan? Dengan ngasih kesempatan kedua atau ruang buat nanya, Kolyachol bisa lihat kemampuan belajar si kandidat. Kerendahan hatinya, ketahanannya pas hadapi kesulitan. Hasilnya, wah mereka berhasil rekrut talenta-talenta hebat dari kelompok yang seringkali agak tersingkirkan lah sama proses rekrutmen standar. Contohnya penyandang disabilitas. Ini benar-benar contoh sistem yang dirancang buat membuka pintu kesempatan. Jelas banget sih. Iya, sistem itu perannya gede banget. Mau di sekolah, di dalam tim, atau pas kita lagi cari orang baru, kita bisa loh secara sadar ngerancangnya. Ngerancang buat nemuin sekaligus memelihara potensi yang tersembunyi. Bukan cuma ngasih penghargaan buat yang udah kelihatan bersinar aja. Fokusnya jadi geser ke pertumbuhan, ke kesetaraan akses, dan menghargai jarak yang udah ditempuh seseorang. Nah, mungkin ada pertanyaan nih buat Anda renungkan. Gimana ya sistem di lingkungan Anda sekarang, entah di tempat kerja, di komunitas, atau bahkan di keluarga, bisa dirancang ulang supaya lebih efektif gitu, buat ngenalin dan ngembangin potensi unik setiap orang, bukan cuma mereka yang dari awal udah paling gampang kelihatan berbakat. Dan sebagai penutup dari kami, gimana kalau kita coba lihat bakat itu bukan semata-mata sebagai anugerah dari lahir, gitu aja. Tapi lebih sebagai potensi yang berhasil dibuka, berhasil dipupuk oleh sistem kesempatan yang tepat. Sesuatu buat direnungkan lebih lanjut ya. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini.